Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan, nama saya Muhammad Rana Mulia. Di sini saya menjadi peserta dalam pelatihan LAO. Di sini saya ingin membuat ringkasan atau resume daripada pertemuan pada hari Sabtu yang lalu. Instruktur pada hari Sabtu yang lalu yaitu Bapak Suprapto Suaji, SEMM, CPSCM, CMILT, yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa. Di sini saya akan membuat ringkasan ataupun resume daripada pertemuan minggu lalu. Pada bab pertama ataupun materi pertama yaitu dijelaskan mengenai secara umum terkait dengan bisnis dan juga logistik. Jadi pada saat sebelum adanya era zaman sekarang ini yang penuh dengan teknologi, internet dan lain sebagainya, bisnis itu memiliki power atas pelanggan. Dalam arti mereka ini menjadi bisa mengendalikan harganya, kemudian lokasinya pun mereka tidak harus sulit karena yang akan mendatangi ini pelanggan. Jadi mereka menempati suatu tempat, maka pelanggan akan datang ke sana mau tidak mau karena kurangnya akses informasi ataupun teknologi yang belum tersedia atau memadai. Kemudian informasi pun sama, mau tidak mau pelanggan ini memang membutuhkan terhadap pebisnis tersebut untuk mengetahui atau membeli suatu barang ataupun jasa. Lain halnya pada masa sekarang yang mana teknologi akses internet begitu mudah sehingga malah menjadi kebalikannya, konsumen ataupun customer itu menjadi lebih mudah, malah dari pebisnis ini yang harus mau tidak mau untuk menjemput ke pelanggannya karena saya sampaikan tadi internet yang begitu mudah, semua orang memiliki smartphone, semua orang memiliki media sosial, artinya tingkat kekuatan dan kontrol itu ada di pelanggan, baik dari sisi harga, lokasi ataupun informasi, sehingga di sini para pebisnis atau pengusaha itu bersaing menang benar-benar bagaimana bisa menarik hati pelanggan untuk bisa membeli atau memanfaatkan jasa daripada produknya. Di sini pun bisnis beradaptasi dengan adanya perkembangan teknologi. Jadi customer ini menginginkan belanja dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, dengan peralatan apapun, mereka itu bisa melakukannya dalam waktu tersebut. Lain halnya dengan bisnis juga itu perlu sehingga bisa menjualnya itu kapan saja, di mana saja, dan perangkat apa saja. Jadi di zaman modern ini semuanya itu lebih bisa cepat, fleksibel, efisien dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian kita masuk ke materi yaitu logistik. Logistik itu pengertiannya itu kalau dari CSI itu Coalition of Service Industry 2004, logistik itu didefinisikan sebagai proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pengendalian aliran dan penyimpanan barang, jasa dan terkait informasi dari titik asal ke titik konsumen ataupun konsumsi. Dan juga logistik ini pun bagian daripada supply chain. Jadi supply chain itu ada banyak sekali urutannya. Nah, logistik ini ada bagian dalam supply chain tersebut yang fokusnya itu menangani arus barang, arus informasi, dan arus uang juga termasuk melalui proses procurement, warehousing, transportation, distribution, and delivery service sesuai dengan jenis, kualitas, jumlah, waktu, dan tempat yang dikehendaki oleh konsumen. Jangan lupa secara aman, efektif, efisien, mulai dari point of origin sampai dengan point of destination ataupun tujuannya. Kemudian dalam pertemuan tersebut juga dijelaskan mengenai supply chain itu sendiri. Apa sih supply chain itu? Supply chain itu merupakan seperti rantai pemasok, rantai pasokan. Jadi semuanya saling ketergantungan
daripada adanya permintaan dan penawaran, termasuk juga dari produk mentah sampai dengan barang jadi, sampai barang bisa dinikmati oleh konsumen. Nah, jadi semuanya rantai ini saling terikat, tidak bisa terputus. Jika salah satunya terputus, maka akan terjadi suatu ketidaksesuaian, ketidakseimbangan dalam hal perekonomian. Kemudian kita masuk ke dalam manajemen logistik. Yang tadi saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya supply chain itu mulai dari produk mentah sampai dengan pasar ataupun bisa dinikmati oleh konsumen. Dalam manajemen logistik itu rantainya itu atau urutannya itu dimulai daripada produk mentah, kemudian adanya storage, disimpan produk tersebut, kemudian diproduksi menjadi apa saja, bisa menjadi barang jadi, barang setengah jadi, dan lain sebagainya. Setelah masuk dalam tahap produksi, maka adanya suatu penyimpanan juga di pergudangan. Artinya jika sudah masuk di gudang, artinya itu bisa siap untuk dijual atau dimanfaatkan oleh perusahaan tersebut untuk masuk ke dalam pasar yang dibutuhkan. Kemudian ada karakteristik daripada rantai pasokan dan juga pembelian global, yaitu karakteristiknya antara lain itu jarak geografis, itu mempengaruhi kompleksitas daripada forecasting atau peramalan, itu mempengaruhi. Kemudian kekhawatiran akan kondisi ekonomi suatu negara atau suatu wilayah, itu pun mempengaruhi. Politik pun mempengaruhi. Jadi kondisi politik sangat mempengaruhi daripada supply chain dan juga faktor pembelian. Kemudian yang selanjutnya, ketidakcukupan infrastruktur. Artinya dalam hal pengiriman itu apakah bisa diakses melalui laut, udara, atau darat. Nah, dari ketiga akses tersebut tentunya sangat beda dalam hal pembiayaan ataupun waktu pengirimannya, sehingga itu sangat mempengaruhi daripada supply chain. Kemudian yang terakhir itu adalah sumber global, itu pun bisa mempengaruhi daripada karakteristik supply chain. Yang selanjutnya yaitu mengenai kepentingan daripada strategi logistik. Itu ada beberapa. Yang pertama itu cost, yaitu biayanya. Jadi apa yang diterima pelanggan itu dan untuk apa mereka itu membayar. Jadi pelanggan ini sudah berpikir untuk apa sih dia bayar itu, manfaatnya itu untuk apa. Jadi tidak hanya asal membeli, tidak hanya asal bayar, tapi mereka tahu apa sih fungsi kegunaan untuk dirinya. Kemudian kenyamanan, ini pun merupakan salah satu kepentingan. Jadi apa yang dikeluarkan untuk mencapai pembelian. Kemudian keyakinan, artinya dalam layanan, dukungan, termasuk apa yang dijanjikan oleh perusahaan tersebut. Itu kira-kira berkaitan dengan materi pertama. Kemudian kita masuk ke materi kedua dalam hal ini, yaitu pembahasan mengenai packaging atau pengemasan barang. Kita lihat ke pengertiannya dulu. Jadi pengemasan ini memang sangat menjamin, artinya harus menjamin perlindungan barang pada saat sebelum dikirimkan, saat perjalanan, dan sampai kepada market ataupun konsumen. Nah, pengemasan ini salah satu faktor yang sangat penting, karena jika pengemasan ini tidak baik, maka dampaknya pasti kepada perusahaan tersebut, entah dari kepercayaan pelanggan akan menghilang, ataupun pembiayaan pun dari bank tentunya tidak akan bisa maksimal karena pengemasannya itu tidak baik. Artinya dia tidak bisa memberikan kepuasan kepada pelanggan. Kemudian ada tiga fungsi dasar dalam pengemasan, yaitu yang pertama perlindungan, yang kedua itu pencegahan, yang ketiga itu penampilan.
Dalam hal perlindungan ini sebisa mungkin jangan sampai adanya suatu yang tidak sesuai, misalkan kehilangan ataupun kerusakan pada barang, pencurian dan lain-lain. Untuk fungsi pencegahan yaitu adanya misalkan jangan sampai pengiriman antar negara karena beda suhu, beda iklim, adanya perubahan temperatur yang menyebabkan barang tersebut tidak bisa berfungsi atau dimanfaatkan secara maksimal. Kemudian adanya hama ataupun kontaminasi daripada barang-barang ataupun zat-zat yang beresiko, dan juga resiko alam. Jadi si pengusaha ini bagaimana bisa mencegah hal-hal tersebut. Kemudian yang terakhir daripada fungsi dasar kemasan yaitu penampilan. Jadi penampilan ini memang betul-betul harus diperhatikan karena akan menarik dari sisi pelanggan ataupun konsumen. Apa saja sih sebenarnya sisi penampilan? Ya diantaranya itu ukurannya, bentuknya, warna, hiasannya, itu sangat mempengaruhi dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya itu produk konsumen. Jadi kemasan itu kita tidak asal bisa mengemas, tapi kita harus lihat kemasan ini, barang ini apa sih, barang yang sekali pakai atau bisa berkali-kali, tahan lama atau tidak, itu sangat mempengaruhi dalam hal kemasan. Jadi kita lihat ada 3 lah kalau kita simpulkan. Yang pertama itu sifat barangnya itu apa, kemudian metode dalam hal pengiriman ataupun transportasinya seperti apa, kemudian perjalanan dan tujuan akhir. Perjalanan dan tujuan akhir ini kita bisa misalkan waktunya, kemudian kondisi geografisnya, perjalanannya apakah laut, udara ataupun darat dan lain sebagainya. Itu sangat mempengaruhi daripada kemasan. Kemudian pemasok ataupun eksportir itu sangat bertanggung jawab untuk menyediakan pengemasan, tetapi pengirim dapat membantu dan memberikan saran kepada klien. Artinya di sini memang yang bertanggung jawab itu adalah pemasok atau yang mengirimkan barang. Tetapi yang mengirimkan, artinya yang mempunyai barang ini, dia kan yang lebih tahu sifat barang tersebut. Jadi bisa memberikan saran, oh baiknya ini dikemasnya seperti ini, baiknya ini dikirimnya ini dalam jangka waktu segini, dan lain sebagainya. Kemudian fungsi daripada pengemasan dalam transportasi yaitu untuk pelindungan daripada barang sendiri. Kemudian yang jelas karena pengirimannya misalkan antar negara itu banyak, harus bisa ditumpuk, kemudian diangkat, dipindahkan secara aman, tidak mempengaruhi barang tersebut. Kemudian memberikan informasi tentang karakteristik barang ataupun kargo yang akan dikirim nih, sehingga mereka bisa mengetahui pada saat pengiriman, si transporter ini mengetahui bagaimana sih penanganan terhadap barang tersebut yang secara tepat dan efektif sehingga tidak mempengaruhi kualitas barang tersebut. Kemudian kita masuk ke dalam prinsip pengemasan berkaitan dengan kargo dalam kontainer. Di sini ada 3 prinsip. Yang pertama itu tight storage, yaitu penyimpanan yang benar-benar secara ketat, secara baik, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang kedua itu adanya pencegahan daripada bisa dibilang pengekangan ini artinya tidak bisa. Yang kedua ini tuh artinya pengekangan, artinya si barang tersebut yang benar-benar kondisinya itu tidak mudah bergeser, tidak mudah jatuh. Seandainya pun ada sisi kargo lain itu dalam pembongkaran, kargo ini tidak terpengaruh sama sekali gitu. Jadi itu harus benar-benar
difikirkan dalam hal pengemasan yang berkaitan dengan kargo yang ada di dalam kontainer. Dan yang ketiga itu untuk mencegah roboh pada saat pintu misalkan kapal ataupun pesawatnya itu ingin dibuka. Jadi itu memang benar-benar harus diperhatikan posisi yang terbaiknya seperti apa. Kemudian metode dalam pengamanan kargo ini ada 4, yaitu shoring, lacing, wedging, dan locking. Yang selanjutnya yaitu marking dan labeling. Ini pun sangat mempengaruhi untuk hal ini. Kemudian yang tadi kargo itu bukan hanya mengenai barang yang sifatnya itu konsumsi, ada juga kargo untuk hewan, itu penanganan seperti apa, karena hewan itu kan makhluk hidup, mereka tidak bisa stuck diam pada suatu tempat dalam jangka waktu yang lama. Itu penanganannya itu harus seperti apa, itu harus dipikirkan. Kemudian juga kargo untuk barang-barang yang sifatnya itu berbahaya, mudah meledak, mudah terbakar, jika bocor bisa mencemari lingkungan, limbahnya itu berbahaya, itu ada penanganannya tersendiri. Ini akan berkaitan dengan sisi K3 dalam hal pengiriman barang. Kemudian materi yang terakhir itu materi ketiga yang disampaikan pada pertemuan yang lalu, yaitu mengenai manajemen operasi gudang, warehouse operation management. Pengertiannya itu adalah pergudangan merupakan bagian dari sistem logistik perusahaan yang menyimpan produk dari bahan mentah, suku cadang, barang dalam proses, sampai barang jadi. Dan di antara titik asal dan titik konsumsi, dan memberikan informasi kepada manajemen tentang status, kondisi, dan disposisi barang yang disimpan. Kemudian gudang juga melakukan berbagai fungsi yang tentunya akan mendukung dalam hal supply chain. Yang pertama itu storage management, penyimpanan daripada barangnya. Kemudian protection of goods, perlindungan daripada barang tersebut. Kemudian yang ketiga risk bearing, penanggungan resikonya seperti apa. Kemudian financing. Kok financing masuk ke sini? Tentu sangat masuk ke sini karena jika barang yang disimpan dalam gudang itu baik posisinya, kondisinya baik, peletakannya baik, itu sangat mempengaruhi daripada sumber pembiayaan daripada perusahaan. Misalkan ingin pinjam ke bank atau ingin pinjam ke lembaga keuangan lainnya. Kemudian selanjutnya itu processing, grading and branding, yaitu pemrosesan, penilaian, dan juga brandingnya. Dan yang terakhir itu adalah distribusi daripada barang tersebut. Kemudian kenapa sih pergudangan itu dibutuhkan? Apakah memang sangat dibutuhkan dalam suatu proses supply chain? Nah, ini ada beberapa faktor kenapa gudang itu sangat dibutuhkan. Yang pertama itu untuk mencapai daripada efisiensi transportasinya, kemudian untuk mencapai efisiensi produksi, kemudian yang selanjutnya untuk memanfaatkan diskon pembelian kuantitas dan pembelian ke depan. Artinya ini adanya water forecasting. Jadi ketika kita memproduksi barang yang banyak, itu kan tidak bisa kita menjualnya langsung semua, karena kita harus melihat momen-momen tertentu, misalkan momen lebaran atau lain sebagainya, sehingga kita memerlukan gudang untuk penyimpanan sementara sebelum dijual ke market. Kemudian selanjutnya itu untuk menjaga sumber pasokan. Yang selanjutnya memenuhi kondisi pasar yang berubah, misalkan adanya suatu persaingan dengan perusahaan lain, kemudian adanya fluktuasi permintaan yang kadang turun kadang naik dan lain sebagainya. Selanjutnya itu mendukung program just in time, pemasok dan juga pelanggan. Kemudian selanjutnya itu untuk mengurangi biaya transportasi, yang tadi saya sampaikan efisiensi itu sangat mempengaruhi. Kemudian manajemen gudang adalah administrasi dan pengelolaan arus barang dan inventarisasi.
di gudang dan fasilitas penyimpanan perusahaan. Manajemen gudang adalah suatu seni pengoperasian gudang dan sistem distribusi atau lebih lagi mengoperasikannya secara efisien. Kemudian yang chapter selanjutnya itu adalah warehouse preparation ataupun persiapan daripada gudang. Jadi gudang ini harus ada rencana, warehouse planning. Pada saat pertemuan kemarin disampaikan ada 4 planning yang harus ada pada sisi warehouse. Yang pertama itu site selection, pemilihan tempatnya, tata letaknya seperti apa. Ada barang yang datangnya itu pertama, kemudian yang datangnya itu di hari ke-7, itu penataannya itu seperti apa. Jangan sampai barangnya datangnya hari ke-7 ternyata dikeluarkan lebih dulu daripada yang datang hari pertama. Itu artinya harus ada suatu peta sheet yang memang benar-benar didesain secara baik. Kemudian yang kedua, material handling consideration, yaitu pertimbangan dalam hal penanganan material. Kemudian layoutnya, jadi saya sampaikan petanya itu seperti apa layout gudangnya itu. Kemudian yang terakhir itu sizing atau perekat, fungsinya itu untuk bisa mengkondisikan barang-barang tersebut tetap kondisi yang baik. Kemudian chapter yang ketiga pada pertemuan yang lalu itu membahas mengenai aktivitas pergudangan, warehouse activities. Di situ ada 5 aktivitas pergudangan. Yang pertama itu receiving, kemudian put away, kemudian yang ketiga storing, yang keempat itu preparing shipment, kemudian yang terakhir shipping, delivery, dispatch. Ini semua merupakan aliran barang di dalam gudang. Jadi yang pertama itu saya sampaikan tadi receiving, artinya menerima bongkar masuk dari truk ataupun kendaraan lainnya, itu untuk pemeriksaan SC, PO, periksa kualitas barang. Setelah dilakukan receiving, tahap selanjutnya itu put away, yaitu menyimpan. Dalam hal menyimpan ini kan karena kita sudah melakukan layout, sheet selection, kita bisa lihat di komputer bahwa barang tersebut itu ke lokasi mana sih, terus ditulis di kartu stoknya, sehingga kita bisa ada data daripada berapa sih stok barang yang ada item tersebut gitu. Kemudian yang selanjutnya itu order picking, yaitu pengambilan barang, terima surat permintaan barang, lihat lokasi barang di komputer, berjalan ke lokasi dan ambil barang tersebut, siapkan barang atau packaging, serahkan barang dan minta tanda terima, kemudian tulis di kartu stok. Jangan lupa, karena itu akan mempengaruhi dalam hal nanti monitoring stok. Kemudian tahap selanjutnya itu delivery, pengiriman. Ini delivery ini teknisnya itu adalah menulis dokumen surat jalan, muat barang, kemudian kirim ke pengguna. Itu aktivitas yang ada di pergudangan kurang lebih seperti itu. Kemudian material handling, penanganan daripada beban, penanganan daripada material. Itu sangat penting untuk operasi gudang yang efisien, baik dalam hal memindahkan, kemudian barangnya itu masuk dan keluar dari gudang. Itu sangat penting, karena jika penanganannya itu tidak baik maka akan menghambat daripada distribusi barang tersebut. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan daripada resume ataupun ringkasan pertemuan Sabtu yang lalu dalam pelatihan LAO. Semoga yang saya sampaikan ini jelas. Jika ada lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kurangnya tentu karena saya masih belajar, jadi mohon maafkan. Saya sampaikan kembali, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih untuk instruktur yang telah memberikan materi yang sangat baik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.